Musiman, dia nongolnya kalau udah dekat pemilu, kalau udah nggak pemilu. Ini lu kenal nggak? Siapa? Kenal lu. Kalau ini aslinya tuh palsu, gue tanya sama lu. Coba zoom. Gue nggak mau ngasih tunjuk ke kamera ya. Zoom dikit. Nih kalau ini Oh, aslinya tuh palsu kata lu. apanya? Gampang dibodohi gitu. Jadi menurut gue AI itu agak ngeri dan kita masih agak belum siap gitu loh untuk nerima kemajuan ini gitu. Kalau AI itu bisa nggak sih ngedit ijazah? Segala cara dilakukan, tapi untuk nunjukin ini tuh enggak Iya, gitu. Jadi gue bilang, problem. ini apa sengaja lo nggak tunjukin ya Pak? Gitu. Biar nongol di TV. Gimana pun juga kalau misalnya isunya itu menyangkut Pak Jokowi, emang pasti akan kayak gini. Karena gimana pun, kalau gue setuju Pak Jokowi itu sebagai bapak politik Indonesia lah menurut gue. Oke, ketemu lagi dengan kita di Ngalor Ngibul. Gua ngalor, ini dia ngibul. Tukang ngibul, ngibulin pria-pria mapan. Mapan. Kan lu bilang Instagram lu suka kayak ada kayak dia apa namanya? Pria-pria mapan. Kayak nge-DM lu gitu kan? Itu fake itu. Masa? Iya. They Fake just ya? pretend that Padahal lu ngarep ya? settle atau apa. Wah, cowok mapan nih gitu. Enggak. Enggak lah, kalau gue nyari cowok settle, lingkungan gue settle semua. Oh iya. Lu nggak semurah itu ternyata ya. Iya. Ngomongin apa kita, yuk? Apa ya? Ayo, ngomongin apa? Karena di sini gue yang bagian ngibul. Apa kita ngomongin gimana? Kalau lu yang nanya, lu pasti nanyain partai gue. Ada nggak yang lu pengen tahu deh? Nah, gua tuh ada nih. Gua dulu tuh penasaran banget nih sama partai lo. Apa? Partai lo ini kan kalau lagi turun gelanggang ya, banyak banget Sri Kandinya ya. Kayak set dah. Apa sih Puan ya? Puan Ya, gila Puan. itu kayak benar-benar buat pemanis di politik sih itu. Kalau menurut gua sih bagus secara kemasan, atraktif dilihat, tapi faedahnya apa? Terus itu satu. Terus yang kedua nih, ini orang-orang lu nemu di mana dah? Partai orang-orang di partai lu ini kan. Kok kinclongnya ngalahin piring? Ini asli apa enggak nih orang? Nah itu dulu jawab. Asli atau enggak tuh orang-orangan tuh? Asli atau enggak, kadang ada yang orang, kadang ada yang orek. Yang ngorek gimana tuh? Orek gosong dong. Ada gimana ya, gue rada nggak bisa lagi menilai kayak gini nih. Takutnya nanti nggak woman support woman gitu Set kan. dah. Berat. Tapi ntar disclaimer dulu, lu bukan yang bagian yang kinclong sih. Gue pas yang kinclong aja. Thanks loh. Komplimen loh itu. Soalnya yang kinclong itu, gue tuh bener-bener ragu ngomong mereka nih asli atau bukan gitu. Orangnya gitu ya. Apa? Kalau yang nggak kinclong asli. Asli. Iya. Lu asli nih. Asli. Syukur. Nah yang nggak asli Masih. itu yang gimana? Yang kinclong tadi. Seperti yang lo lihat itu. Kayak tuh puan-puan pan tuh biaya skincare-nya tuh gokil Jelas ya. lah. Gila ya. Jelas lah. Mereka rata-rata juga masih dari kalangan artis atau selebgram Iya, gitu bener, kan. bener, Jadi ya no worries lah, duit yang mereka dapat juga banyak. Memang gitu. dia harus nonjolin penampilan ya. Dan emang ya sebagai artis ya yang namanya di TV kamera apa segala macem, bahkan di akunnya mereka sendiri gitu, video apa segala macam kan harus menunjukkan visual yang memanjakan mata-mata. Gue dulu tuh pernah sekali waktu main ke kantor DPP lu tuh, iseng doang. Bukan iseng sih, lagi ada mau ketemu orang. Waktu masih di sebelah Asta tuh ya, kantor DPP PAN. Sebelah Asta? Iya, masih di daerah Senopati. Wah, gue belum masuk PAN berarti. Oh, lu belum masuk ya? Sekarang di mana sih DPP-nya? di Buncit. Oh, di Buncit ya? Dulu tuh kayaknya pokoknya masih daerah situ deh. Kayak konferensi pers deh kalau nggak salah. Gila, begitu gue masuk, waduh, ini kantor partai apa agensi model kata gue waktu itu. Emang dari dulu udah kayak gitu? Udah kayak gitu. Sumpah gue nggak tahu sih, jujur. Nah kebetulan waktu itu ada satu orang yang di situ yang puan-puan gue kenal nih gitu kan, kayak pernah nih gitu nimbrung di tongkrongan kita gitu. Ternyata dia itu emang ya pokoknya pelanggan setia kader PAN. Gimana sih istilahnya? Bukan pelanggan deh. Kok pelanggan kayak transaksi ya? Kader setia PAN yang setiap pemilu nongol lah gitu. Tapi musiman, dia nongolnya kalau udah dekat pemilu, kalau udah nggak pemilu
Ini lu kenal nggak? Siapa? Kenal lu. Kalau ini asli atau Siapa palsu gue aja? tanya sama lu. Coba zoom. Gua nggak mau ngasih dikit. tunjuk ke Iya, kamera ya. Zoom dikit. Nih kalau ini Oh, asli atau palsu kata lu? apanya? Ya udah nggak jadi ya. Enggak serius. Asli atau palsu apanya? Kader asli. Kader asli atau Kader enggak? palsu. Oh, iya, Kader gitu. asli kalau Kader itu. asli. Kader. Mungkin punya KTA. Enggak. Section gue siapa? Ini tolong disensor ya. Nah, kalau itu gue kurang tahu ya isunya. Yang kurang tahu. Kalau itu gue kurang tahu isunya, tapi ya makanya kalau lu tanya kader asli atau enggak, asli lah dia. Asli. Loyalis lah termasuk yang Loyalis, udah ya. lama dan sering hadir di acara-acara partai juga. Pantes. Ya dia waktu itu cerita sama kita dia nge-spill sih, sering nemenin ya itu salah satu Iya, itu petinggi. bagian dari pekerjaan ya. Bagian dari pekerjaan ya. Heeh. Oh iya benar. Bukan wanita-wanita panggilan gitu, Oh, bukan. bukan. Sorry. sorry. Gua salah nih ngomong sama kadernya. Harusnya ngomong sama orang luar kader nih gua. Dia pasti akan die hard untuk Partai Matahari. Hidup Amin Rais. Oke, kita lanjut cerita berikutnya. Kok jadi Amin sih? Itu umat. Gue belum masuk ya belum masuk di ya, situ. begitu. Jadi gue rada nggak paham nih. Enggak, ini ngomong-ngomong soal asli palsu nih. Ada nggak yang menurut lo harus kita bahas yang menarik soal asli atau palsu nih? Asli atau palsu? Kan banyak nih. Ini kalau gue pribadi misalnya sekarang itu berseliweran informasi-informasi yang sebenarnya tuh butuh difilter, terutama di WA group ya. Gue nggak tahu di keluarga lo, kalau di keluarga gue tuh terutama orang tua gue ya, itu kayak gampang banget nelen info-info dangkal ya, misalnya tentang beras atau apapun yang berkaitan dengan pangan ya. Kayak ini beras Telur nih. palsu gitu. Iya, telur palsu, beras plastik ya kan. Daging babi Daging dituker, apa disuntik daging gitu-gitu. monyet. Kayak gampang banget. Sementara di media mainstream tuh tidak pernah memberitakan itu. Tidak ada juga klarifikasi dari pihak terkait atau pihak berwenang. Cuma kita nih kayak udah panik duluan nih. Kayak orang tua tuh gampang banget kena panic attack info di WA. Karena kita ntar dulu dong, cek dulu. Apalagi mereka gampang banget nge-forward. Teng gitu. Tiba-tiba jadi heboh. Banyak nih, misalnya satu lagi nih, ini kebelakang pribadi gua nih. Dulu itu sekitar beberapa bulan lalu ya. Itu ada konflik ras suku lah di Kalideres, tuh suku Ambon lawan orang Palembang, ya kan. Gua nggak tahu penyebabnya apa, gua nggak ngikutin. Tahu-tahu nyokap gue nelpon, kamu nggak apa-apa, hati-hati ya, itu orang Palembang dikejar orang Ambon. Gue antar mau ketawa mau nggak, karena di sebelah gue ada teman gue namanya Nyong, orang Ambon, lagi ngobrol sama gue. Harusnya lu jawab dulu, ada Nona Ambon kan di sini? Kayak ada apa nih gitu, kok yang nun jauh di sana heboh, sementara kita di sini kok fine-fine aja gitu ya kan. Makanya gue aduh bahaya banget sih, harus asli atau palsu ini harus kita filter sih. Nah kalau lu gimana tuh? Kalau gue ada kebetulan pengalaman nggak? agak nggak akrab sama keluarga ya, jadi Buset. Waduh, ini ntar kita tema sendiri nih, konseling keluarga nih, penting nih dibahas nih. Mungkin somehow iya, karena nyokap gue lumayan sering scrolling TikTok gitu, dan TikTok. info di sana kan kadang clickbait ya, kadang kayak ya miss banget lah, kayak asal gitu. Mereka tuh Clickbait. somehow nggak nginfoin hal yang emang beneran gitu, emang beneran ada gitu. Sama kayak gue ngerasanya lu ngarang banget gitu loh, kecuali misalnya ada isu gitu, ada isu dia ikut ngepost yang dimana sebenarnya kita belum tahu itu tuh fakta atau enggak gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya di TikTok tuh karena mungkin video ya dan durasi segitu doang gitu. Jadi orang kadang nginfoinnya ya udah sedikit doang, clickbait apa segala macem gitu. Iya, dan di sana juga masih banyak banget akun-akun palsu kan yang cuma ngejar viewers gitu. Even mereka blunder misalnya itu kontennya FYP atau gimana gitu, ya mereka cuma tinggal take down atau mereka tinggal tutup akun gitu. Jadi kayak menurut gua agak susah juga gitu minta untuk pertanggungjawaban, di mana hal-hal tersebut tuh gampang banget disebar-sebarin kan sekarang dari sosmed gitu. Pun kalau misalnya di orang tua gue kayaknya lebih ke AI sih, kayak nyokap gue tuh kadang percaya gitu, kayak ada video yang ini kayak gini nih gitu, kayak kebanyakan main handphone nih, video fake matanya yang muter-muter AI, gitu, kayak jadi iya, sebenarnya itu iya. AI gitu, sebenarnya itu AI, Bener. tapi somehow gue juga sering banget ngelihat itu
dibuat untuk black campaign. Betul. Tapi ngepostnya tuh di Twitter ya, Ya, gitu. ya. Di Twitter tuh sering banget dijadiin black campaign kayak backgroundnya apa, Betul. terus tiba-tiba orang ada itu di bahaya situ sih, gitu. itu ya. Terus dibuat kayak pertemuan atau apa segala macam gitu. Dan sekarang lama-lama gue lihat makin soft ya gitu. Kadang kalau misalnya gue ngeliat video atau foto gitu, gue bisa ngeliat tuh ini kalau misalnya AI kadang jarinya ada 6 gitu kan, atau jarinya 4, ini ngerti gak sih? Kayak kadang tuh kayak gitu. Tapi sekarang tuh udah wah halus banget lagi gitu. Sekarang tuh udah halus banget yang menurut gue kayak serem sih. Serem dengan background warga yang menurut gue masih males cross check lagi Males ya. cross check, itu Iya, problem. jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu lo pakai AI atau apa segala macam for fun ya, buat hiburan. Pun juga sekarang banyak banget kan kayak badannya orang mukanya kucing ya, menurut gue tuh fun aja gitu. Tapi makin lama makin kesini kayak dipakai untuk hal-hal yang nggak bener itu, dan banyak orang yang masih gampang dibodohi gitu. Jadi menurut gue AI itu agak ngeri, dan kita masih agak belum siap gitu loh untuk nerima kemajuan ini gitu. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Kalau AI itu bisa nggak sih ngedit ijazah? Coba deh, yang bagian itu lu berani kita masuk deh. Berani nggak lu? Kalau ngedit ijazah, kayaknya lebih ke Photoshop ya. Photoshop. Enggak. Ini arahnya mau kemana nih? Dia bikin gue pusing. Nggak, soalnya kalau lu cerita asli palsu, hoax atau enggak, sebenarnya kayaknya beberapa bulan terakhir tuh media sosial gitu benar-benar dijejalin urusan yang ijazah palsu atau asli. Oke. Gila, gue tuh sebenarnya overwhelming anjir. Tiap buka Twitter, X ya, isinya tuh itu doang tuh. Kayak ijazah lagi. Kok nggak clear gitu ijazah ini. Sebenarnya mau ngapain sih sebenarnya masalah ijazah nih? Kalau emang misal, kalau dari gue ya, pendapat gue, kalau emang itu asli, tunjukin aja clear, selesai gitu ya. Udah, ngapain kita ributin gitu? Atau memang ada kecenderungan untuk terus dibahas? Kayak gue juga kayak, gue sih sebenarnya nggak peduli juga ya mau asli atau enggak atau gimana. Toh dia juga udah kelar gitu kan. Udah 10, kalaupun palsu, kok goblok banget gitu penyelenggara pemilu udah dari dia wali kota. Makanya kok PA ya kalau memang palsu. Perasaan ada tim investigasi ya, tim verifikasi. Selalu tuh ada tim verifikasi KPU tuh yang pasti main ke sekolah yang bersangkutan, ngecek asli atau enggaknya dan seterusnya. Kok ini dianggap palsu lagi asli lagi? Makanya gue bingung deh, ini mau diapain sih sebenarnya? Capek tanjir, itu aja isunya. Orang udah ngomongin mobil apa kayak Tesla versus BYD, ngomongin ijazah. Gue pribadi kayak mungkin gue punya pandangan ya. Kenapa dari dulu kan dibahasnya kalau misalnya emang itu asli kenapa nggak ditunjukin aja gitu. Tapi gue setuju yang itu. Gue tuh tahu, jadi di hukum itu ada surat berharga, ada surat yang berharga. Bedanya itu surat berharga itu yang bisa kita tukar sebagai nominal gitu. Oke. Kayak misalnya saham. Ya, saham gitu-gitu, obligasi gitu-gitu kan. Nah, sedangkan surat yang berharga itu nggak ada nilainya, tapi berharga buat kita. Termasuk ijazah di dalamnya. Gitu. Jadi KTP, kayak ID surat card nikah atau apa. gitu. Iya, kalau dalam hukum kayak gitu itu termasuk dalam surat yang berharga, dan menurut gua ada aturannya juga dan ada haknya juga. Kita nggak mau nggak segampang itu untuk ngepublikasin itu, dan apalagi sekelas presiden gitu ya. Dan menurut gua, tapi sekarang udah banyak banget juga kan yang mengaku sebagai teman-temannya Pak Jokowi ini yang udah mau juga untuk nunjukin, dan itu semakin nge-pressure Pak Jokowi untuk ya udah itu teman-teman lo aja udah nunjukin, kenapa lo nggak mau nunjukin loh. Dan yang gue pikir pada waktu itu, atas kalau misalnya ini tuduhan nggak benar ya, kita let's say ini fitnahan gitu. Untuk fitnahan kayak gini sekelas presiden, apakah pantas presiden untuk ngerespon gitu? Tapi menurut gue lama-lama masif. Ya, emang. Dan karena dibiarin terus. Benar. Dan ketika Pak Jokowi itu melakukan sesuatu untuk ngerespon tuduhan itu, ya menurut gue gitu. Ketika respon, iya juga ya, kenapa nggak nunjukin aja gitu. Jadi kayak yang gue lihat tuh,
segala cara dilakukan, tapi untuk nunjukin ini tuh enggak Iya, gitu. Jadi gue itu bilang, problem. ini apa sengaja lo nggak tunjukin ya Pak gitu, biar nongol di TV. Iya, biar lo diomongin terus juga, biar lo seenggaknya masih relevan. Karena gue tahu lah beberapa tokoh besar tuh yang dia nggak peduli mau diomongin baik atau buruk, dia cuma pengen setiap hari diomongin gitu. Betul, Apakah Pak Jokowi kayak gitu juga atau enggak gitu? Gue nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi ya yang gue lihat emang agak masif. Gue kalau misalnya ditanya kayak ini asli atau palsu, so far gue masih yakin itu asli. So far gue masih yakin itu asli, dan dari beberapa yang udah muncul ya untuk ngebela apa segala macemnya, itu juga nunjukin bahwa itu teman-temannya dia lah gitu, yang mengaku teman seangkatnya Pak Jokowi pada saat itu gitu. Tapi ya itu sampai menurut gue kalau udah Pak Jokowi udah sampai nunjukin, menurut gue agak kocak juga gitu loh. Maksudnya sekelas mantan presiden dituduh ijazah palsu terus lu tunjukin gitu, kayak kalau gue ya? sih karena polemiknya udah meluas ya, udah jadi obrolan nasional. Gue sih nggak masuk ke ranah asli atau palsunya ya. Tadi juga gue cek di TV sih Bareskrim udah konferensi pers, katanya sih asli. Ya udah itu versi Bareskrim. Ya versi si penggugat tetap aja mungkin ngotot minta verifikatornya tuh dari luar dan seterusnya lah segala macam, di audit forensik apalah istilahnya gitu ya kan. Nah gue nggak mau masuk ke sananya ya, gue tuh kayak beranggapan ke Jokowinya gitu, kok dibiarin gitu loh jadi polemik gitu loh. Oke lah dia pengen nongol mulu misalnya di TV, cuma maksud gue ada nggak isu yang lebih menarik lain deh gitu kalau lu pengen nongol di TV gitu. Makanya. Jangan ngomongin ini dong gitu, apa kayak gitu lu koreksi kayak Prabowo gitu ya kan, kayak ini Prabowo nih jadi presiden gini-gini kan enak gitu, itu termasuk TV lo ya kan. Ini berantem nih presiden mantan presiden. Setidaknya maksud gua tuh ada hal yang produktif ya. Jangan energi publik itu dihabiskan urusan-urusan yang ya lah ijazah gitu. Udahlah, ini demografi kita itu udah sangat terbukti belum begitu well educated ya kan, pendidikannya masih under di bawah S1 semua, terus kita dijejalan lagi dengan info-info kayak gini. Aduh, sedih deh gua gitu. Jangan gitu dong. Sementara kita tuh nggak mau sebenarnya bahas ini, nggak mau terlibat. Bahkan ada beberapa yang bodo amat gitu ya kan. Cuman ya gimana sih, tiap kita buka sosmed itu lagi buka TV itu lagi, ya elah itu mulu dong gitu. Coba dong bahas yang lain. Ntar lagi bahas lagi, ada lagi lah preman ikut campur. Aduh pusing deh kita. Dan menurut gue kayak sekarang tuh udah masif banget dan udah ditunggangin sih. Ya pasti dong. Pasti dong. Tapi awal-awal tuh menurut gue kocak gitu tuduhan jasa palsu. Apaan sih lu gitu awal-awal ya. Tapi lama-lama makin kesini kayak ditunggangin. Iya juga ya. Gitu. Tapi kalau menurut gue Pak Jokowi tuh akan serba salah sih. Dia nggak nunjukin salah menurut gue. Orang akan bilang kayak lu takut ya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nunjukin, menurut gue lebih kocak gitu, kayak ngapain gitu, kayak nunjukin hal yang ya apa gitu. Terus kalau udah ditunjukin apa, what's next? Kalau gitu. Gue sih berpikir sebaliknya. Kalau dia nunjukin ya kelar orang gitu. Kelar satu, yang kedua dia akan dapat simpati publik. Oh nih ternyata Jokowi itu sudah jadi rakyat biasa. Dia sudah membaur sebagai warga negara biasa. Ini nunjukin nih, ini jasa saya asli kan, ya kan. Ada aja nih orang mau jegal saya, apalagi saya udah nggak berkuasa lagi loh gitu. Orang akan lebih simpati menurut gua. Akan banyak yang main ke Solo lagi nih. Wah, gue cinta nih sama Pak Jokowi. Ternyata dia memang merakyat kok gitu. Dia kayak kita, dia part of us sekarang gitu. Bukan Raja Jawa kayak si Bahlil ketum gua gitu ya. Bilang Raja Jawa nih susah lawannya gitu. Sad dah. Kecuali dia memang dia ngerasa Raja Jawa ya. Jangan dicolek nih Raja Jawa nih gitu. Nggak ada, dilawanin terus. Wah repot kita. Ya, tapi menurut gue kalau Pak Jokowi sampai nunjukin nih jasa aslinya, apalagi dia yang bawa, menurut gue rada kocak kayak. Terus siapa? Gibran. Mantan presiden. Anak yang gitu. bawa. Gue rada kocak atas tuduhan yang kayak gitu. Tapi bukan berarti kayak ini hal yang nggak penting juga. Tapi oke, kalau misalnya emang udah ditunjukin, what's next gitu loh. Terus apa? Dan orang akan bikin lagi bahwa itu ijazah palsu atau apa segala macam. Orang akan nyelidikin lagi apakah fontnya ada. Dia pakai misalnya Times New Roman. Apakah pada tahun itu tahun 19 berapa sih? Iya benerin. 1985 tuh udah ada ini fontnya. Itu tuh kayak wah itu nggak berkesudahan juga sih menurut gue. Sampai kayak noda hitamnya di situ tuh ya Allah, gue kayak capek banget. Ini negara udah mau apalah. Orang masih ngebahas noda hitam font gitu loh, kayak
gue nggak tahu sih, kayak ini concern orang tuh kayak kepecah deh gitu. Cuman menurut gue gimana pun juga, gimana pun juga kalau misalnya isunya itu menyangkut Pak Jokowi emang pasti akan kayak gini. Karena gimana pun kalau gue setuju Pak Jokowi itu sebagai bapak politik Indonesia lah. Menurut gue dia lumayan one of kingmaker juga gitu. Kayak dia emang beneran personanya dia seperti itu. Jadi apapun isunya ya emang akan rame gitu. Dan pro kontra ini kan akan terus berjalan gitu loh. Terus ada yang nunggangin, ada yang nitip lah apa segala macam untuk digerakin apa segala macam, sampai ada orang yang rela mungkin ya mengeluarkan anggaran. Gimana caranya tuduhan itu akan terus berjalan gitu. Tuh, catat tuh buzzer bapak politik Indonesia nih klaim nih. Kalau gue sih nggak setuju, cuma gue nggak mau bahas lebih jauh ya. Kalau gue sih, lu tanya gue, aduh, kayaknya jauh deh gitu. Cuman ini ya udahlah. Kayaknya kita nggak usah berkesimpulan ya soal asli palsu nih ya. Biarin aja dulu, tapi kita mudah-mudahan ini kelar lah. Kalau gue sih berdoa itu aja. Kan menurut gue sih fokus orang harusnya udah lah pindah. Udah, iya. Maksud gue juga biar orang jangan terlalu perhatian lagi, biar udah juga ini reda sendiri gitu. Kita bahas yang lain deh gitu. Mager banget. Kita cari yang lebih menarik lah gitu. Buka Twitter itu isu lagi, yang menarik lah gitu. Itu sih yuk. Udah, okay. Thank you ya. Udah ngalur ngidul asli atau palsu. Semoga aman ya. Buset. Maaf, minta maaf dulu nih. Kasihan sama calon-calon buzzer. Dari ngomongin Puan Pan tiba-tiba ke ijazah. Thank you ya. Oke, thank you. Bye.